Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan dan puan, saudara-saudari, dan juga sahabat-sahabatku serumpun semua yang telah mensupport saya selama ini. Nah, bicara soal ekspatriat, sesuai tajuk video kali ini, pasti sudah tak asing kita mendengarnya. Seorang ekspatriat ataupun ekspat adalah orang yang tinggal di negara selain negara asalnya. Lebih detailnya, seseorang yang bekerja di suatu negara yang bukan home country-nya dan dia bekerja secara profesional di perusahaan ataupun syarikat sesuai background pendidikan ataupun background pekerjaan sebelumnya. Dalam penggunaan umum, istilah ini sering merujuk pada profesional pekerja terampil yang mengambil posisi di luar negara asalnya, baik secara mandiri ataupun dikirim ke luar negeri oleh majikannya. Namun, istilah ekspatriat juga digunakan untuk pensiunan dan orang lain yang telah memilih untuk tinggal di luar negara asalnya ataupun rumah keduanya. Berkaitan dengan ekspatriat yang ada di Malaysia, pasti tuan dan puan sudah tahu bahwa kota pusatnya Malaysia, yakni Kuala Lumpur, adalah kota terbaik buat ekspatriat. Menurut Detik Travel, ibu kota negara Malaysia ini menduduki peringkat teratas di dunia sebagai kota terbaik buat ekspatriat di tahun 2022. Dengan pencapaian tersebut, Kuala Lumpur mengungguli kota-kota terkenal seperti Tbilisi, Lisbon, Dubai, Bangkok, Praha, Madrid, Barcelona, Alicante, dan juga Montreal di 10 besar dunia. Lantas, kenapa para ekspatriat lebih memilih Kuala Lumpur, Malaysia? Apa penyebabnya? Nah, saya akan mencoba untuk berpendapat ya. Jikalau nanti masih ada kesilapan ataupun ingin menambahkan, tuan dan puan bisa tulis di kolom komentar ya. Pertama, perbelanjaan. Di ibu kota Malaysia ini, Anda dapat mudah menjalani gaya hidup sesuai yang Anda inginkan. Karena hampir di setiap 100 meteran, Anda akan bisa menemukan mall ataupun pusat perbelanjaan yang modern dan juga besar. Meskipun sebagian ada mall yang tak terlalu besar, tapi sebagian besar barang yang Anda butuhkan dapat ditampung di tempat-tempat ini. Dan yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya harga barang yang ditawarkan di pusat perbelanjaan sini bagi saya pribadi memang relatif terjangkau ataupun ekonomis. Jadi sangat memudahkan buat para ekspatriat. Kedua, cuaca. Kita tahu sendiri bahwasanya sebagian besar negara Asia Tenggara terletak di wilayah dengan iklim tropis dan lainnya subtropis. Iklim tropis termasuk iklim yang curah hujannya tinggi dengan suhu yang relatif tidak terlalu panas. Begitu juga di Malaysia, beriklim tropis ditandai dengan curah hujan tinggi yang iklimnya dipengaruhi oleh angin muson. Menurut pandangan saya pribadi, sangat berpengaruh terhadap para ekspatriat. Kita tahu sendiri bahwasanya para ekspatriat berasal dari berbagai negara, baik negara Eropa ataupun lainnya. Khususnya dari Eropa dengan cuaca dingin dan juga basah, hal ini sangat menjadi sebuah nilai tersendiri. Karena dengan cuaca dan iklim tropis di Malaysia, membuat para ekspatriat merasakan hal yang berbeda dan lebih menarik minat. Begitu juga dengan para ekspatriat dari negara yang memiliki cuaca panas. Ketiga, transportasi. Kita tahu sendiri bahwasanya sistem transportasi di Kuala Lumpur sini sangat baik dan juga efisien dari segi biayanya. Entah itu transportasi darat, laut, dan juga udara. Jika Anda berasal dari Amerika, Eropa, Asia, dan lainnya, Anda akan menemukan maskapai penerbangan yang lebih terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus. Contohnya AirAsia. AirAsia adalah maskapai utama yang berbasis di KL. Di sini, Anda dapat mudah pergi untuk akhir pekan dengan harga kurang dari $100, dengan banyak pantai, pulau yang bagus di dekatnya. Keempat, perumahan. Perumahan di Malaysia sangatlah beragam jenisnya, khususnya kondominium.
Tempat ini terjangkau dan juga berkualitas. Tinggal di Kuala Lumpur, Anda bisa mendapatkan 2 kamar tidur yang bagus harga kurang lebih $1.000. Jika kita mengaca pada negara lain seperti Thailand dan juga Singapura, mungkin harganya bisa 2 kali lipat atau sampai 5 kali lipat. Nilai plusnya adalah sebagian besar dilengkapi dengan pusat kebugaran dan juga kolam renang. Jadi, sangat membuat para ekspatriat merasa nyaman. Kelima, rumah sakit, masyarakat, dan juga makanan. Nah, untuk ketiga aspek ini tidak akan saya bahas secara detail ya, karena sudah berulang kali saya bahas. Intinya, rumah sakit di Malaysia menawarkan pelayanan baik dan juga terbaik di dunia, tetapi dengan biaya yang sangat efisien ataupun terjangkau. Untuk masalah masyarakatnya, kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat di sini terkenal sopan, ramah, mudah bergaul, dan lain sebagainya. Apalagi untuk masalah makanan, ya, Malaysia adalah surganya makanan dengan menawarkan berbagai jenis dan variasi makanan dengan harga yang sangat terjangkau. Kesimpulannya, kenapa para ekspatriat lebih memilih Kuala Lumpur, Malaysia adalah dikarenakan Kuala Lumpur memiliki geografis dan sarana penunjang infrastruktur yang sangat baik dan juga komprehensif dengan biaya yang sangatlah terjangkau. Lantas, apa keuntungan buat negara Malaysia? Ya, hubungan antara negara Malaysia dengan para ekspatriat asing adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, atau kalau dalam istilah ilmiahnya adalah simbiosis mutualisme. Kaum ekspatriat asing memilih negara Malaysia untuk dijadikan tempat tinggal kampung halaman kedua untuk bekerja, berbisnis, dan bagi yang sudah pensiun untuk menikmati masa tua atau hari tua. Dan salah satu sebabnya karena biaya di Malaysia yang sangat terjangkau. Sedangkan keuntungan Malaysia sebagai gudangnya kaum ekspatriat ialah: pertama, ekspatriat kaya tentu saja membawa banyak uang asing ke Malaysia yang bisa untuk menambah devisa negara Malaysia. Kedua, bagi ekspatriat tenaga ahli yang menguasai teknologi tinggi bisa melakukan transfer teknologi kepada warga lokal Malaysia. Ketiga, buat ekspatriat asing yang ingin mengembangkan bisnisnya, tentu saja mereka bakal investasi dengan membawa modal dari luar negeri ke negara Malaysia. Dan tentu saja itu akan bisa menambah lapangan kerja dan memutar roda perekonomian negara Malaysia. Keempat, bagi ekspatriat yang berinteraksi dan bekerja sama dengan warga lokal Malaysia, tentu saja itu akan menambah wawasan ataupun pengetahuan, pengalaman, dan juga kemampuan berbahasa asing dan juga etos kerja disiplin dari negara maju kepada warga lokal Malaysia sendiri. Nah, itu tadi pembahasan dan juga pendapat dari saya. Jikalau masih ada kesilapan atau ingin menambahkan, Tuan dan Puan bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya masih tahap belajar. Saya kira cukup sekian dulu video singkat kali ini. Saya minta maaf jikalau ada statement saya yang kurang tepat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.